Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Oke teman-teman, apa kabarnya ya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, ini terkait dengan apa sih sebenarnya perbedaan ya dalam mendaftar baik itu CPNS dan juga P3K guru ataupun non guru. Nah, nanti di sini teman-teman mungkin bagi kalian ya ada yang belum tahu ya sebenarnya bahwa ada perbedaan baik itu cara daftar dalam memilih seleksi ataupun formasi, dan juga ada beberapa perbedaan yang lainnya. Nah, nanti kita akan membahas teman-teman terkait sebenarnya apa saja sih perbedaan dalam cara mendaftar ya, baik itu CPNS maupun P3K guru ataupun non guru di tahun 2021 ini. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, mungkin bagi kalian ya yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, jadi sebelumnya ya kita sampaikan terima kasih ya bagi teman-teman yang masih stay, yang masih setia di channel kita, yang sudah memberikan like, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel ini ya. Kita sampaikan terima kasih banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja. Jadi kita akan membahas teman-teman terkait dengan perbedaan ya cara mendaftar CPNS dan P3K di tahun 2021. Nah, tentunya teman-teman bagi kalian yang sudah tahu ya, nanti mungkin di sini kita akan membahas mungkin ada beberapa perbedaan yang harus kalian pahami. Nanti misalkan ada kekurangan ya, atau misalkan ada perbedaan yang belum kita sampaikan ya, teman-teman bisa tuliskan aja di kolom komentar. Yang pertama teman-teman, dengan perbedaan ya tentunya ada perbedaan di jenis seleksi ya. Sebenarnya jenis seleksi ini berada di mana ya, nanti kita akan berikan informasinya. Yang kedua teman-teman, ada perbedaan di pemilihan formasi ya teman-teman. Tentunya formasi sudah paham ya, formasi itu kalau kita lihat adalah kebutuhan instansi ya teman-teman ya, misalkan kebutuhan di sebuah provinsi, di kabupaten ataupun yang lainnya. Nah, yang tak kalah pentingnya teman-teman di sini adalah adanya perbedaan dokumen. Nah, ini teman-teman mungkin ada yang paham, ada yang tidak ya. Tapi perlu kalian pahami ya, bahwa dalam mendaftar CPNS maupun P3K itu ada yang namanya perbedaan dokumen. Nah, yang selanjutnya teman-teman di sini ada perbedaan jenis tes teman-teman ya. Tentunya tesnya juga berbeda ya antara di CPNS dan juga P3K guru. Termasuk juga jadwal tesnya itu tentunya pasti. Yang berikutnya yang terakhir adalah passing grade teman-teman, atau ambang batasnya, jadi nilainya berapa. Nanti kita akan membahasnya. Langsung saja yang pertama teman-teman. Jadi untuk perbedaan yang pertama itu di dalam memilih jenis seleksi ya, tentunya teman-teman tentunya paham ya bahwa dalam memilih jenis seleksi ini tidak bisa teman-teman memilih lebih dari satu. Jadi teman-teman harus menentukan jenis seleksinya itu apa ya, misalkan P3K guru ya, atau misalkan CPNS, atau teman-teman memilih P3K non guru. Nah, yang terpenting adalah teman-teman harus menentukan dulu ya, teman-teman itu mau mendaftar di mana. Itu yang menjadi kunci pokoknya. Yang berikutnya adalah memilih formasi jabatan. Nah, formasi jabatan ini tentunya teman-teman juga harus menentukan dulu ya, teman-teman itu mau melamar di jabatan apa, terus berada di lokasi mana ya. Tentunya dalam pemilihan formasi jabatan itu harus disesuaikan dengan kriteria yang dibutuhkan, dan juga kualifikasi yang kalian miliki ya. Jadi ini memilih formasi ini juga sangat penting teman-teman ya. Jadi yang diminta formasinya apa, terus yang dibutuhkan itu seperti apa, apakah Anda sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam formasi jabatannya. Yang berikutnya adalah dokumen yang diunggah. Nah, ini banyak sekali yang menanyakan teman-teman terkait dengan dokumen ya. Jadi dokumen CPNS dan P3K itu sangat berbeda sekali teman-teman ya. Kalau kita lihat misalkan di tenaga kesehatan ya, itu ada STR-nya ya, mungkin ada yang lain-lainnya. Terus misalkan di guru ya, di guru itu kalau kita lihat di P3K guru itu yang paling mudah teman-teman ya, di dokumennya enggak seperti CPNS yang lainnya ya. Misalkan di CPNS itu misalkan nanti ada yang namanya surat pernyataan ya, surat bersedia mengabdi 10 tahun dan juga yang lainnya ya. Tetapi kalau di P3K guru teman-teman itu sangat mudah. Tetapi kalau P3K guru dan juga CPNS ini tentunya tidak jauh berbeda ya untuk dokumen yang diunggah. Yang berikutnya teman-teman, yang terakhir adalah jenis tes atau ambang batas atau passing grade. Nah, itu teman-teman tentunya sudah mengetahui ya bahwa untuk jenis tesnya CPNS dan juga P3K guru itu tentunya berbeda ya. Jadi kalau misalkan CPNS ya ada SKD, ada SKB ya,
ada tes wawancara ya. Kalau misalkan di P3K Guru teman-teman, tesnya cukup tes kompetensi ya, tes kompetensi, terus ada tes sosiokultur, tes manajemen, manajerial, dan juga yang lainnya ya. Oke, yang pertama ketika memilih jenis seleksi, tentunya teman-teman semuanya sudah sampai tahap sini ya. Jangan sampai teman-teman itu belum sampai di tahap ini ya. Kalau teman-teman belum sampai di tahap ini ya, tentunya segera ya, teman-teman segera membuat akun, teman-teman segera mendaftar. Nah, terkait dengan panduan-panduan bagaimana cara mendaftar dan seterusnya ya, teman-teman nanti bisa cek aja di video-video kita, teman-teman. Teman-teman bisa cek aja di playlist ya, teman-teman ya. Sudah kita sediakan playlistnya khusus di sini ya. ASN, PNS, P3K Guru di tahun 2021 ya. Tentunya misalkan bagi teman-teman yang mungkin belum daftar ya, di sini bisa cara daftar CPNS itu seperti apa. Terus ini juga ada kendala-kendala lain teman-teman, misalkan aniknya bermasalah ya. Belum bervalid jasa ya, di sini sudah kita sediakan. Termasuk teman-teman ketika mencari lowongan atau formasi ya, itu teman-teman juga di sini sudah kita sediakan bagaimana cara tutorialnya. Nanti silahkan kunjungi aja ya di YouTube kita. Nah, di sini teman-teman dalam memilih jenis seleksi seperti yang sudah kita sampaikan teman-teman ya. Ketika memilih jenis seleksi ini tidak bisa kalian memilih tiga-tiganya ya. Artinya misalkan saya memilih Pak P3K Guru, CPNS, P3K non guru, tidak bisa ya teman-teman. Ketika memilih jenis seleksi, teman-teman harus menentukan karena ini nanti akan berdampak pada formasinya ya, formasinya dan juga pada dokumen yang dibutuhkan. Nah, misalkan teman-teman milih P3K Guru ya, teman-teman tinggal pilih aja ya yang P3K Guru, atau mungkin teman-teman pilih CPNS atau mungkin P3K non guru. Ini harus dipilih salah satu ya. Jadi ini perbedaan pertama. Yang kedua teman-teman, untuk perbedaannya itu yang kedua itu adalah memilih formasi jabatan ya. Tentu ya kalau formasi jabatan teman-teman harus mengetahui dulu teman-teman itu mau mendaftar di mana ya, mau mendaftar di mana, terus lokasinya di mana, terus jabatannya apa. Terus yang terpenting adalah pendidikan kalian itu apa ya. Kalau misalkan yang diminta itu S1 ya, tentunya teman-teman harus melampirkan S1-nya. Ya kalau misalkan teman-teman yang diminta adalah SMA ya, tentunya teman-teman harus memiliki jenjang pendidikan yang SMA ya, bukan S1. Nah, ini misalkan kita kasih contoh teman-teman dalam memilih formasi di jabatan ya, instansi dan pendidikan untuk CPNS. Ya misalkan di sini kalau jenis seleksinya CPNS teman-teman, untuk instansinya teman-teman bisa memilih secara mandiri. Artinya teman-teman bisa bebas memilih ya. Teman-teman di mana yang formasi itu ada, teman-teman bisa milih. Misalkan instansinya di mana, terus ini formasinya apa ya. Jadi misalkan teman-teman bisa klik ulang. Jadi bisa memilih misalkan di pemerintah, misalkan Kabupaten Jombang ya, di Batu, Malang dan sebagainya. Tetapi teman-teman kalau di P3K teman-teman, kalau di P3K itu tidak bisa teman-teman ya. Kalau P3K Guru di sini ketika teman-teman memilih formasi, di sini sudah di lock. Teman-teman sudah nggak bisa bergerak lah. Di sini ditentukan ya dengan jenjang jabatan kalian, dengan jenjang pendidikan ya, jenjang pendidikan kalian. Kalau misalkan teman-teman berada di SMA atau SMK, ya tentunya di sini di ranahnya provinsi ya. Kalau misalkan teman-teman berada di SD atau SMP ya, tentunya di sini tentunya berada di kabupaten ataupun kota. Jadi ini untuk memilih formasi jabatan. Nah, terus yang sebelumnya di sini teman-teman pendidikan sangat menentukan ya. Jadi menentukan dari jabatan ya, jabatan atau formasi yang ingin kalian lamar. Nah, di sini teman-teman ketika memilih jabatan, tentunya teman-teman harus melihat dulu ijazahnya apakah sesuai dengan persyaratan yang ada atau tidak. Nah, lokasi formasi ya, ini lokasinya, lokasi nanti di mana teman-teman itu dilakukan penempatan. Jadi ini yang membedakan ya. Kalau CPNS teman-teman bisa memilih untuk jenis instansi, jenis formasi ya. Di sini teman-teman boleh bebas ya, bisa memilih di kabupaten, di provinsi ataupun yang lainnya. Tetapi kalau yang di P3K Guru ya teman-teman tidak bisa ya, harus memilih sesuai dengan jenjang pendidikannya itu berada di mana. Terus yang berikutnya teman-teman juga banyak sekali lokasi formasi ini yang dikunci ya. Jadi artinya teman-teman, bagi teman-teman yang guru induk ya, di mana guru induk itu memiliki formasi di sekolah itu ya, teman-teman harus memilih di induknya masing-masing ya. Karena di sini banyak sekali yang dikunci. Tetapi ada juga ya yang tidak dikunci. Ketika jabatan terus lokasi formasi ini tidak dikunci ya, teman-teman tentunya boleh ya, boleh memilih sekolah di luar instansi kalian misalkan, ataupun tidak ada formasi di sekolah kalian, tentunya teman-teman bisa memilih keluar dari instansi kalian. Seperti itu teman-teman ya. Yang berikutnya teman-teman, perbedaan yang berikutnya adalah diunggah dokumen teman-teman ya. Kalau dokumen di sini teman-teman di persyaratan instansi ya, jadi untuk dokumen itu biasanya sesuaikan
dengan persyaratannya ada instansi. Di instansi itu minta apa? Misalkan kita kasih contoh teman-teman untuk yang CPNS ya. Kalau CPNS atau P3K non guru tentunya sama ya. Di sini ada surat lamaran ya. Jadi surat lamaran ditujukan, misalkan di sini ada gubernur ya, berarti dia di provinsi. Misalkan nanti di wali kota ya, ataupun mungkin ke bupati ya, tergantung. Nah, kalau CPNS ini ada surat lamarannya. Untuk kartu KTP ini sama ya. Kedua adalah akreditasi. Ini juga yang membedakan teman-teman ya. Kalau di P3K Guru ini tidak ada akreditasi. Akreditasi ini hanya ada di pengisian data saja ya. Tapi untuk melampirkan bukti akreditasinya tidak ada. Terus yang CPNS yang berikutnya di sini ada surat pernyataan bersedia minimal 10 tahun. Ini kalau CPNS. Ya kalau P3K tidak ada ya. Jadi tidak ada surat pernyataannya. Terus di sini kalau ijazah, transkrip, pas foto ini sama ya, baik CPNS maupun P3K Guru sama. Jadi yang membedakan di unggah dokumen, itu ada ini ya, surat lamaran, terus ada akreditasi, dan surat pernyataan. Mungkin nanti ada lagi, mungkin bagi tenaga medis ya, tenaga kesehatan, mungkin ada STR, atau mungkin ada dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan persyaratan yang ada di instansinya masing-masing. Itu ya teman-teman ya. Terus misalkan di sini yang di P3K Guru ya, P3K Guru di P3K Guru itu hanya sederhana teman-teman ya, hanya KTP saja, terus scan ijazah ya, scan transkrip nilai, pas foto, terus yang terakhir ya ini yang membedakan ya, ada sertifikat pendidik. Tetapi perlu kalian pahami ya bahwa sertifikat pendidik ini tidak semua guru memiliki, jadi hanya yang memiliki sertifikat pendidik saja yang diunggah. Itu teman-teman ya terkait dengan perbedaan dari dokumen. Yang berikutnya terakhir teman-teman di jenis tes atau ambang batas atau mungkin passing grade atau mungkin jenis seleksinya teman-teman ya. Kalau kita pahami teman-teman untuk di P3K Guru teman-teman itu ada kompetensi teknis ya, ada kompetensi teknis tentunya di masing-masing mapel ya, dan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ada manajerial, sosiokultur, dan juga terakhir ada wawancara. Tetapi di P3K Guru ya, jika tidak lulus di tes pertama, jadi misalkan di P3K Guru itu kan ada 3 tes teman-teman ya. Ya teman-teman juga sudah tahu ya terkait dengan P3K Guru ya bahwa ada 3 kali tes ya. Jadi siapa saja yang ada di tes tahap pertama ya, tahap kedua dan juga tahap 3. Nah, ketika teman-teman berada di tes pertama misalkan tidak lolos, teman bisa masih mengikuti di tes kedua ya. Misalkan di tes kedua tidak lolos lagi, teman-teman bisa mengikuti tes di ketiga. Nah, di P3K Guru teman-teman bisa memilih formasi ulang ya. Jadi artinya ketika teman-teman di tes pertama misalkan gagal ya atau tidak lulus, teman-teman ketika mau ikut di tes tahap kedua, teman-teman bisa memilih formasi lagi ya, misalkan di sekolah lain ya, dalam artian seperti itu. Misalkan nanti di tes 1 2 tidak lolos ya, bisa mengikuti di tes tahap ketiga. Nah, untuk P3K teman-teman di sini juga ada ya untuk bobotnya ya, bobot dan durasi soal ya. Tentunya di P3K ini hanya aja ini ya. Ada 4 macam tes ya, mulai dari kompetensi teknis sesuai dengan mata pelajaran, kompetensi manajerial, sosiokultural, dan juga pertanyaan atau wawancara. Nah, yang terakhir teman-teman di CPNS ya, CPNS tentunya teman-teman tahu ya bahwa di CPNS ada SKD ya. Ada SKD, ada SKB, ada tes wawancara ya. Dimana kalau SKD teman-teman paham ya, mestinya ada tes TIU, ya ada tes kalau nggak salah di sini memang ada tambah ya, ada tes wawasan kebangsaan ya, dan juga lain-lainnya. Ini kalau untuk CPNS. Jadi ada beberapa perbedaan antara di P3K Guru dan juga di CPNS. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya. Mungkin di beberapa perbedaan ini mungkin bagi kalian ada yang tahu, mungkin masih kurang ya. Teman-teman bisa tuliskan aja di kolom komentar. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.